Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang ya tidak kalah keren ya. Sepak terjangnya itu sudah luar biasa, nasional bahkan internasional kali ya Pak ya. Oke. Mungkin beberapa sahabat arsip yang generasi milenial sekarang ini mungkin belum mengenal siapa beliau. Saya sedikit perkenalkan. Bersama kita sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar. Ya, beliau adalah Menteri BUMN, betul Pak ya? Betul. Menteri BUMN pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Oke. Saya mengenal beliau ini ketika SMA sebagai menteri. Saya mungkin nanti kita kulik lebih dalam lagi Pak ya. Silakan. Sepak terjang apa aja. Oke. Asli Aceh Pak? Aslinya Aceh? Aceh, lahiran Merdu, Pidijaya. Pidijaya. Oke. Berarti dari kecil itu memang sudah dari kecil sampai umur berapa itu besar di Aceh itu Pak? Saya lahir di Aceh 15 Oktober tahun 49. Sekolah SRI, kemudian pindah ke SD, kemudian sampai SMP. Tamat SMP tahun 1966. Alhamdulillah karena nilai bagus, ditawarkan oleh pemerintah provinsi untuk menjadi siswa ikatan dinas di Bogor. Oh, di Bogor. Sekolahnya perikanan, namanya Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas Bogor, SPDMA. Oh, berarti setelah SMP itu langsung ke Tamat SPDMA. SMP langsung ke SPDMA, umurnya baru 17 tahun. Bayangin tahun 66 harus naik kapal laut dari Merdu ke Medan naik kereta api. Kemudian naik kapal laut 3 hari 3 malam di laut, naik Kuan Maru waktu itu kapalnya Jepang, sampai di Tanjung Priuk sudah akhir tahun 1966. Dari laut Tanjung Priuk ngelihat ke daratan Jakarta baru ada Monas, ada HI, ada Sarinah. Berarti baru gedung-gedung yang awal-awal gedung lain belum muncul, hanya 3 gedung terlihat dari pelabuhan Tanjung Priok. Dengan 3 gedung itu, Monas, HI, sama Sarinah. Ya, berarti belum ada ya Pak tower-tower pencakar langit seperti sekarang. Belum ada, hanya ada sentralnya lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Itu tahun 66 itu Pak tahun ya? 66. Tahun 66 akhir. Tahun 66 akhir. Berarti setelah SMP langsung berangkat ke Bogor. Ke Bogor untuk SPDMA. SPDMA. Karena umurnya masih sangat muda, sepertinya rasanya pergi ke Afrika kalau zaman sekarang. Iya. Bayangin tahun 66 transportasi masih terbatas, jauh dari orang tua. Sampai di Medan masih nangis ingat ibu zaman itu. Apalagi 3 hari 3 malam di kapal, Pak. Bukan main romantis sekali ya. Jadi, kalau sekarang kan Jakarta. Jadi namanya waktu itu bukan mahasiswa dapat beasiswa, tapi mahasiswa ikatan dinas. Oh, berarti sudah ikatan dinas sejak kalau sekarang tuh SMA berarti setaranya, Pak? Ya, setara SMA, SLA lah begitu. Nah, karena saya di sana sekolah 4 tahun, mestinya pulang bekerja 8 tahun, wajib bekerja sesuai dengan ikatan dinas, begitu ceritanya. Oh, gitu. Setelah dari sana Pak, berarti kan habis dari pendidikan SPDMA, itu apakah balik ke Aceh atau enggak? Kembali ke Aceh tahun 70. Saya kembali ke Aceh bulan November tahun 70. Bekerja harusnya sampai 78. Gitu kan? Tapi alhamdulillah waktu itu Pemda berbaik hati, kebetulan saya juga agak senanglah bekerja. Tiba-tiba gubernur dan kepala dinas saya waktu itu mengatakan, wah ada bagusnya kalau Mustafa sekolah lanjut ya. Dikirimlah saya lagi ke sana sesudah bekerja 2 tahun. Tahun 73 saya dikirim menjadi mahasiswa tugas belajar. Oh, tugas belajar. Ke IPB. Balik lagi ke Bogor. Balik lagi ke Bogor. Jurusannya sama Pak, perikanan juga? Perikanan juga. Perikanan juga. Jadi masuk Fakultas Perikanan IPB. Oke, berarti setelah balik ke Aceh bekerja kerja 2 tahun. Kerja 2 tahun. Ya. Lalu diberikan tugas belajar. Diberikan tugas belajar oleh pemerintah daerah lagi untuk mengambil S1-nya. S1. Selesai S1, Profesor Andi Hakim sebagai rektor waktu itu melihat nilai agak bagus, tawarkan kepada Profesor Majid Ibrahim ketika itu gubernur. Bagaimana kalau Mustafa ini saya lanjutkan ke S2, tidak usah dibiayai oleh daerah tapi ditanggung oleh IPB. Langsung gitu Pak? Langsung. Habis S1 langsung beliau main telepon karena sahabatnya sendiri. Diizinkan. Jadilah saya program S2 dari 77 sampai 79 di Bogor.
Nah, ketika 79 itu selesai, sedang dalam tahap penelitian tesis, ada tawaran dari tokoh Aceh juga, namanya Dr. Amin Aziz. Ada kesempatan menjadi konsultan World Bank. Ada proyek World Bank di Jakarta, markasnya di BRI. Ikutlah saya dicalonkan menjadi salah satu kandidat konsultan World Bank. Ini menarik ini Pak, karena dari tadi kan setelah pendidikan SMP, Bapak ke SBDMA perikanan, balik bekerja ke Aceh perikanan lagi 2 tahun. Betul. Lalu lanjut S1, S2 di IPB perikanan juga Pak? Perikanan juga. Kok bisa tiba-tiba terjun ke dunia perbankan Pak? Itu dia, jadi saya waktu itu Pak Amin Aziz tahu saya sebagai putra Aceh, ya beliau sebagai senior Aceh, merasa ya Mustafa ini akan saya cobalah, kira-kira maaf kata diorbitkan lah kira-kira begitu. Belum selesai tesis saya, ikut testing beberapa orang, termasuk dekan saya calon, tapi nggak tahu dia, saya ikut. Ternyata saya lulus dari seleksi menjadi konsultan proyek World Bank, namanya Rural Credit Project. Rural Credit Project. Tahun 79. Itu proyeknya untuk di Indonesia atau di kawasan Indonesia, Asia? Di Indonesia saja. Di Indonesia saja ada 3 sektor, yaitu sektor pertanian perkebunan, sektor perikanan, dan sektor peternakan. Saya dianggap sebagai ahli perikanan. Padahal belum lulus pun S2-nya. Syarat minimum lulus S2 5 years experiences. Padahal harusnya. waktu itu masih tesis Pak. Masih tesis. Ya Allah, alhamdulillah lah jalan keluar, jalan yang diberikan Allah seperti itu. Ternyata saya lulus. Begitu lulus, saya kan tidak boleh mestinya karena status mahasiswa tugas belajar. Pulanglah saya dengan Pak Amin Aziz tadi menghadap Pak Majid Ibrahim almarhum sebagai gubernur. Ini ada tawaran Mustafa menjadi konsultan World Bank dan dia lulus seleksi. Boleh nggak Pak Gubernur? Dia ini sebagai pegawai daerah, tapi kita minta menjadi pegawai atau menjadi konsultan World Bank. Apa kata Pak Majid Ibrahim? Wah, ini bagus sekali Prof. Amin Aziz. Bagus untuk daerah, bagus untuk dia. Setuju. Langsung Prof. Majid Ibrahim, jadilah saya konsultan World Bank, proyek World Bank di BRI zaman itu. Namanya Rural Credit Project, tahun 79, mestinya 2 tahun. Dievaluasi, tambah lagi menjadi 2 tahun, 4 tahun. Evaluasi lagi, tambah lagi menjadi 6 tahun, sampai proyek itu selesai. Tapi itu konsultan World Bank-nya tetap di bidang perikanannya tadi Pak? Ada 10 orang anggota konsultan, 7 orang asing, 3 orang Indonesia. 1 ahli perkebunan, 1 ahli peternakan, 1 ahli perikanan. Ceritanya, selesai di sana 6 tahun, direkrut lagi saya menjadi konsultan proyek World Bank juga di Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia sekarang ini. Saya selesai 85 di BRI. 86 sampai 89 menjadi konsultan World Bank juga di Bank Indonesia. Namanya Small Enterprises Development Project, SEDP. 2 tahun selesai, perpanjang lagi 4 tahun. Ketika mau diperpanjang menjadi 6 tahun, maaf kata, saya sudah jenuh. Karena udah lama tadi Pak. 10 tahun jadi konsultan World Bank, saya bilang sudahlah, saya cukup. Akhirnya saya berhenti, mengambil jalan sendiri, ngebikin perusahaan konsultan. Karena pengalaman saya dengan konsultan asing cukup berharga di bank baik BRI maupun Bank Indonesia, pengalaman proyek World Bank berharga sekali untuk saya implementasikan di luar jalur pemerintahan atau perbankan. Saya bikinlah biro konsultan sendiri. Untuk hal perikanan juga? Perikanan, namanya Aquatic Consultants. Aquatic Consultant. Aquatic kan air. Air ya. Berarti itu identitasnya perikanan. Perikanan, betul. Jadilah saya memimpin perusahaan konsultan dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Sampai saya jadi ketua Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Jadi juga ketua Masyarakat Perikanan Nusantara. Jadi juga ketua Masyarakat Aceh Taman Iskandar Muda di Jakarta. 3 status saya, 3 organisasi yang saya geluti. Nah, berdasarkan itulah akhirnya ketika Kementerian Kelautan Perikanan terbentuk, alhamdulillah saya ikut berjuang di depan untuk pembentukan departemen itu. Dilamarlah saya oleh Pak Sarwono untuk menjadi Inspektur Jenderal. Irjen ya? Irjennya di Kelautan dan Perikanan. Jadilah saya Irjen dari tahun 1999 sampai tahun 2003.
2006. Oke. Ketika saya menjadi Irjen itulah ada tawaran untuk menjadi pejabat gubernur di Aceh. Karena gubernur aktif sekarang udah pensiun, akhirnya harus ada menunggu pilkada, harus ada penjabat gubernur. Terpilih saya, dikirimlah saya ke sini tahun 2005 akhir sampai 2007 awal. Berarti tapi itu masih statusnya sebagai irjen? Sebagai irjen, masih merangkap sama hanya dengan pejabat-pejabat gubernur, bupati sekarang. Jabatan pokok tetap, tapi menjabat sebagai pejabat gubernur, PJ bupati. Nah, saya menjadilah di situ dari menginjakkan kaki pertama di Aceh 1 Januari 2006 sampai dengan 8 Februari 2007. Oke. 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Oke, izin potong sebentar Pak ya. Ini terkait pengalaman Bapak tadi kan hampir semuanya itu walaupun di World Bank sekalipun itu tetap di bidang keilmuannya perikanan Pak ya. Betul. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, apa yang mendasari Bapak dulu ketika habis SMP langsung mendaftar sekolah kedinasannya perikanan? Itu dia, ini menarik. Ketika itu perikanan maaf kata sangat tidak populer. Yang pertanian ada namanya zaman waktu itu SPMA, terkenal sekali. Betul. SPDMA jarang dengar. Sama dengan SNAKMA, Sekolah Peternakan Menengah Atas jarang dengar juga. Tapi saya waktu itu motivasinya ya ingin meringankan beban orang tua, ingin mencari pengalaman juga di rantau, apalagi di Bogor zaman itu tergoda untuk bisa sekolah di luar. Apalagi dapat beasiswa dari pemerintah, ikatan dinas. Betul. Jadi tidak melihat jurusan penting tidak penting, apa yang penting ada fasilitas Pemda, ikatan dinas, sudah itu dijamin bekerja karena disekolahkan oleh daerah. Alhamdulillah saya jalanin itu. Jadi tertariknya bukan maaf kata karena perikanannya, tertariknya fasilitas. Dari Pemda, kemudian juga ingin merantau, ingin berkenalan dengan saudara-saudara kita seluruh Indonesia. Di SPDMA itu dari berbagai provinsi, semua itu adalah siswa ikatan dinas. Ditampung di bawah asrama besar, namanya di Cikaret di Bogor. 4 tahun sekolah di sana. Oh, di Cikaret Pak ya? Cikaret. Oke. Berarti yang tadinya awalnya hanya tertariknya karena fasilitas, tapi lama-lama jadi mencintai jurusan itu sendiri Pak ya, bidang ini perikanan ini. Itu juga punya menarik sendiri juga ini ceritanya. Ketika saya di SPDMA itu mulai dicanangkan Ripelita. Rencana pembangunan 19 kalau nggak salah 1969 itu. Saya menjelang lulus. Baru mulai nama perikanan mulai terangkat. Lulus saya 70 pulang, sudah ada kebanggaan. Alhamdulillah perikanan menjadi prioritas. Jadilah saya pegawai di sini tahun 70 mulai bulan November dan diangkat menjadi staf 1 tahun langsung menjadi kepala bagian. Kalau bahasa sekarang mungkin kepala bagian jadi eselon 3 lah gitu. Masih muda belia, dapat sepeda motor, dikasih fasilitas rumah gitu, masih muda, alhamdulillah. Zaman itu. Nah, saya lagi senang-senangnya bekerja, ditawarin untuk sekolah lagi ke Bogor, ditanya. Ini Pak untuk anak yang masih belia gitu kan, habis SMP langsung berangkat ke Bogor. Selain belum pernah merantau gitu kan, rindu rumah, rindu orang tua. Apa aja Pak suka duka yang Bapak rasakan waktu itu? Sangat banyak merasa. Pertama kesepian karena maaf kata saya terlahir tanpa ayah, sudah meninggal lebih dulu ketika saya dalam kandungan. Kemudian ketika saya meninggalkan rumah, tinggallah hanya ibu dengan nenek. Jadi saya merasa rindu ibu itu, rindu nenek luar biasa. Usia-usia saya remaja, itu terasa sebagai duka. Tapi itu saya jadikan sebagai tantangan bahwa ini pengorbanan tentu harus ditebus dengan keberhasilan. Kira-kira begitu. Nah, sampailah di Bogor, sekolah di situ di bawah satu atap dari seluruh Indonesia. Di situ terbentuk satu komunitas siswa rantau. Senasib sepenanggungan, semua ditanggung oleh negara. Kami tidak masak, kami tidak mencuci, tidak setrika, semua disediakan. Manja sekali maaf kata. Ketika itu saya manfaatkan, bergaul dengan sebagus-bagusnya, berorganisasi, menjadi bahasa sekarang OSIS lah. Sampai saya jadi sekjennya, saya sekretaris umum OSIS. Kemudian saya berorganisasi ekstra juga namanya PII, Pelajar Islam Indonesia di Bogor. Sampai saya jadi sekretaris cabang. Nah, saya sudah jadi SMP, saya senang ketika itu jadi ketua warga di SMP Merdu.
Dan ketua PI juga ranting merdu, arti ranting sekolah SMP. Begitu tambah di Bogor, saya teruskan lagi tingkat SLA gitu ceritanya. Jadi ada organisasi intra, ada organisasi ekstra. Jadi kebetulan maaf kata ada hobi lah organisasi sedikit di situ. Nah, senasib sepenanggungan di dalam satu atap itu mempunyai satu kerinduan kekhasan sendiri. Karena sama-sama rantau seperti sama-sama anak yatim. Disampung dalam satu panti asuhan, seakan-akan seperti itu. Wah, menarik sekali, kami berorganisasi, bermasyarakat, dan seterusnya, sampai saya terpilih menjadi sekretaris umumnya OSIS lah, kira-kira zaman itu. Nah, ketika di SPDMA itu, saya belajar banyak juga, baca-baca buku pustaka. Termasuk salah satu kegemaran saya adalah buku Dale Carnegie. Oh, Dale Carnegie ya. Saya salah satu baca yang saya tentang how to influence people itu yang saya how to speak, bagaimana cara mau berpidato, menghilangkan rasa cemas dan apa gitu dan sebagainya. Gitu. Pengembangan kepribadian lah. Kepribadian. Nah, lebih banyak kepada kuliah. Dan saya terpengaruh banyak dengan cerita-cerita atau contoh-contoh kasus dari buku Dale Carnegie. Ya gitu. Alhamdulillah banyak yang saya bisa pungut karena waktu banyak di asrama itu. Karena semuanya dikerjakan oleh asrama lah. Iya, full fasilitas itu. Full fasilitas. Berarti apa namanya yang tadinya Bapak merantau itu rindu keluarga segala macam, tapi di sana seperti menemukan keluarga baru. Betul sekali, betul sekali. Dan hobi Bapak berorganisasi sejak SMP itu sangat membantu kali, tersalurkan di sana. Dapat komunitas baru dengan multi etnis, multi religion, ada di situ semua. Di situ saya mulai merasa Pancasilais sejati sejak di SPDMA. Tamat SMP. Orang boleh bilang Pancasila, saya melaksanakan Pancasila di situ. Bhinneka Tunggal Ika benar-benar beragam suku, beragam agama di situ, berbagai latar belakang luar biasa. Di situ pembentukan kepribadian saya pertama di rantau yang sangat merasu, sangat saya resapi adalah ketika di SPDMA. Oke. Nah, ini balik lagi Pak, kita maju sedikit. Setelah Bapak menjadi Irjen kan Bapak mendapat tawaran sebagai PJ Gubernur Aceh kala itu. Itu kan masa masih Rehab Rekon, Pak ya? Betul. Setelah Bapak Azwar Abu Bakar, lalu digantikan Bapak Mustafa, itu bagaimana dulu Pak pengalamannya ketika pertama kali menjadi PJ Gubernur itu, apa yang terpikirkan oleh Bapak ketika? Iya, semata-mata karena keterpanggilan. Ketika itu dicari seorang eselon 1 kalau bisa putra Aceh. Karena syarat untuk menjadi PJ itu harus eselon 1. Kebetulan saya menjadi pejabat eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Pak Sarwono Kussumaatmadja. Pak Sarwono ini membolehkan ketika saya diminta oleh Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf minta saya untuk menjadi pejabat gubernur di Aceh. Ada beberapa calon waktu itu, alhamdulillah saya lulus, mulailah ditugaskan dan dilantik saya 30 Desember tahun 2005 ya betul. Jadi 30 Desember 2005 saya dilantik menjadi pejabat gubernur. 1 Januari 2006 saya mulai bertugas di Aceh. Ya betul. Nah ketika itulah saya mendapat tugas untuk menjadi PJ dan masuk pendopo. Nah, ketika itu saya bawa keluarga, ya sebagaimana lazimnya lah, hijrah lah saya di sini. Balik ke Aceh lagi. Balik ke Aceh, begitu. Sesudah tahun 72 saya tinggal di Aceh, gitu. Oke, kita tahu kan Pak, memimpin sebuah daerah itu yang tanpa ada bencana atau konflik pun sebenarnya berat. Nah, kalau kala itu kan Bapak jadi PJ Gubernur itu kan di saat Aceh baru sekitar 1 tahun lah, 1 tahun lebih sedikit terkena tsunami gitu. Itu tantangannya apa Pak? Maksudnya bagaimana yang Bapak rasakan itu? Seberat apakah kala itu memimpin Aceh? Iya, memang ketika itu kita tahu Aceh sedang berat-beratnya. Berat masalah GAM, maaf kata konflik, berat juga sesudah tsunami. Percaya nggak? Begitu istri saya tahu saya dipilih menjadi pejabat gubernur, nangis 4 hari 4 malam. Istri. Orang bilang, Bu Lisa,
Kenapa kok bersedih? Orang biasanya dapat promosi jabatan gembira suaminya dipromosikan. Bukan begitu. Saya tahu Aceh sedang bermasalah. Konflik belum selesai. Tambah lagi dengan tsunami. Betapa beratnya tugas suami saya di Aceh. Nangis terus. Sampai ada yang menghibur, akhirnya pelan-pelan bisa menerima. Akhirnya bersedia. Saya bawa ke sini, masuk ke pendopo. Pendopo itu sendiri padahal waktu itu, maaf kata, tempat merawat jenazah korban di pendopo. Saya tidak tahu bahwa itu pernah dijadikan tempat itu. Orang lain bilang, wih, ini masuk ke daerah yang serem, kira-kira begitu. Tapi kami tidak tahu, nyaman-nyaman aja ada di pendopo. Istri saya tadinya dari sangat takut, akhirnya senang malah tertantang. Banyak kegiatan ibu-ibu yang dipimpin oleh Ibu Gubernur, dia melakukan dengan maksimal, banyak peninggalan, sehingga seperti halnya batik Aceh segala macam itu ini dari istri. Jadi apa yang saya mau katakan, gambaran medan Aceh waktu itu sangat berat ada pada kami. Tahu bagaimana konflik, baru saja MOU Helsinki bulan Agustus. Saya ditugaskan sini Desember atau Januari. Berarti implementasi daripada kesepakatan damai itu adalah periode saya. Iya. Bagus di atas kertas, kalau pelaksananya di lapangan nanti acak-acakan, bisa-bisa robek kembali perdamaian itu. Ya kan? Iya. Ibaratnya saya membawa segelas air penuh, sedemikian rupa sehingga nggak tumpah, atau menjaga keseimbangan sedemikian rupa antara GAM dengan TNI Polri di satu pihak, harus menjaga sedemikian rupa equilibriumnya. Ini tantangan. Belum lagi merasa bahwa pasca tsunami ini Rahab Reko juga sedang gencar-gencarnya. Dua tantangan berat. Saya simpulkan, apa yang saya dapat tugas ke Aceh itu paling sedikit ada 4. Satu, melanjutkan Rahab Rekon pasca tsunami. Yang kedua, menjadi pemimpin pelaksanaan perdamaian Aceh. MOU Helsinki dilaksanakan. Implementasinya, Pak, implementasinya MOU Helsinki. Yang ketiga, membuat undang-undang pemerintahan Aceh yang baru. Oh, revisi ya, Pak? Bukan revisi, undang-undang baru yang namanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh UPA nomor 11 tahun 2006. Itu dilahirkan baru, bukan revisi. Oh, berarti saya harus memimpin itu sebagai orkestra besar. Itu komandannya adalah gubernur. Yang keempat, melaksanakan pilkada akbar, sekali pilih 20 kepala daerah. Gubernur, wakil gubernur, 19 bupati, wali kota. Pilkada serentak pertama adalah Aceh. Dan ini menginspirasi Pak Yusuf Kala waktu itu Wapres, di endorse menjadi pilkada serentak seluruh Indonesia. Aslinya dari Aceh. Keempat, satu lagi tugas kelima, menyelenggarakan pemerintahan umum sebagaimana gubernur-gubernur lain membangun daerah Aceh. Itulah 5 daerah, 5 kegiatan yang luar biasa. Saya tidak ada wakil gubernur, saya belum pengalaman jadi gubernur, tapi terbantu, alhamdulillah ada pengetahuan sedikit, tambah dengan pengalaman dalam berorganisasi di berbagai tempat. Mungkin itu yang menjadi modal saya bekerja sebagai PJ Gubernur di Aceh. Berarti PJ Gubernur itu nggak ada wakilnya, Pak ya? Tidak ada wakil, tidak boleh. Oh. Sekarang pun begitu. Jadi single fighter, sibuknya bukan main. Sampai-sampai di dalam korannya beliau itu menyebut gubernur berkantor di udara. Begitu. Sudah naik di pesawat, buru-buru istirahat. Tumpukan itu, disposisi. Saking banyaknya kegiatan. Karena tambahan lagi bahwa Gubernur Aceh zaman itu ex officio menjadi wakil kepala BRR. Oh, berarti sekaligus, Pak ya? Ya, sudah tidak ada wakil gubernur, menjadi wakil kepala BRR pula. Zaman itu kepala BRR kan Pak Kuntoro. Ya, Pak Kuntoro Mangkusubrata. Iya, tapi alhamdulillah mensinkronkan, mensejalankan ini ada positifnya. Gubernur menjadi wakil kepala BRR. Positifnya salah satunya adalah memperingkas birokrasi juga, berarti, Pak ya? Betul, memperingkas birokrasi, mensejalankan program Pemda dengan programnya BRR dan sebagainya, begitu. Ada positifnya, bagus di situ. Jadi BRR sama pemerintah Aceh bisa jalan sejalan, hand in hand begitu. Tidak, kadang-kadang kan ada begini. Alhamdulillah hand in hand betul. Saya dengan Pak Kuntoro kerjasamanya bagus sekali. Sampai-sampai tengah malam kadang-kadang beliau dan pendopo, Pak Mus, Pak Gubernur, ini menyerah. Apa itu, Pak? Jalan ke Melabuh tidak bisa dilanjutkan.
Anggaran dipakai untuk kepentingan lain, negara lain. Dari USAID dan JICA, Jepang. Ada apa, Pak? Masjid, kuburan, menasah tidak mau dibebaskan untuk mendapatkan jalan yang lurus. Oh ya? Jadi dengan demikian kita nggak bisa membangun jalan besar ke Melabuh. Langsung seketika insting saya berkata, oke, saya ambil alih, Pak. Tapi bukan sebagai wakil kepala BRR. Saya sebagai gubernur. Siap. Oh ya, tapi Pak Kuntoro, mohon maaf. Saya bersedia membebaskan tanah dan insya Allah sanggup. Tapi jangan minta sekaligus. Saya akan bebaskan bertahap. Saya teleponlah bupati, camat, tokoh masyarakat, ulama, anak-anak muda, semua saya call satu-satu, kooperatif. Ajak diskusi ini ya Pak. Diskusi, selesai. Yang dekat dengan Banda Aceh apa namanya? Kita bikin syukuran pembebasan tanah ketika itu di masjid. Akhirnya dampaknya ketok tular. Yang lainnya ikut-ikutan. Alhamdulillah selesai. Jadilah jalan besar itu Melabuh. Jalan besar Melabuh. Kalau tidak uangnya hangus. Itu contoh soal ketika itu saya menjadi wakil kepala BRR sekaligus sebagai gubernur, manfaatnya besar sekali. Karena bisa berjalan beriringan, Pak ya. Beriringan dan kooperatif sekali saya dengan Pak Kuntoro itu hand in hand banget begitu. Oke. Nah, ini Pak, kalau seandainya tadi Bapak kan menjabatnya sebagai gubernur juga, betul, wakil kepala BRR, kepala BRR juga. Selain dari tantangan, kan tadi sejalan bagus nih, apa namanya, positifnya. Tapi pasti ada tantangan beratnya dong Pak. Banyak sekali. Tadi kan saya gambarkan ada 5 tugas pokok saya, ya. Rehab Rekon, MOU Helsinki, Undang-Undang Aceh, Pilkada Akbar, pemerintahan umum. 5 kan begitu. Masing-masing tidak nyaman, tidak rata, penuh tantangan dan liku-liku, sangat menantang, sekaligus berisiko sebetulnya bagi saya. Cuma alhamdulillah saya vertikal ke atas tegak lurus kepada Allah. Mudah-mudahan ada hidayah, ada pertolongan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Saya rasakan itu. Ditambah dengan alhamdulillah pengalaman berorganisasi saya, tambah juga ilmu pengetahuan ala kadarnya, itu yang menjadi modal kelihatannya. Contoh soal, begitu masuk ke bab 1, rehab rekon pasca tsunami. Saya kan banyak dilibatkan oleh Pak Kuntoro dalam hal rehab rekonnya. Misalnya membebaskan tanah di Lampulo 51 hektar, beliau nggak sanggup. Saya yang membebaskan, jadi 51 hektar untuk pelabuhan Samudra Lampulo. Yang kedua, contoh soal untuk membangun hotel. Ketika MOU Helsinki mau diulang tahunkan 1 tahun Aceh Damai, Aceh tidak ada hotel, masih rata pengaruh tsunami. Padahal kita mengundang Aceh Monitoring Mission dari Eropa, dari Australia, kemudian dari ASEAN. Tamu-tamunya internasional, Pak. Tamu-tamu internasional itu harus nginap di Medan. Bayangin, tertantanglah saya waktu itu harus ada hotel sebelum ulang tahun 1 tahun Aceh Damai. Timbullah ide untuk membuat Hermes Hotel. Zaman itu namanya Swiss Bell Hotel. Belum Hermes. Kebetulan pengusaha Medan di satu namanya Pak Hermes datang kepada saya menyatakan minat, saya sambut. Oke, silakan, saya support penuh. 1 hari selesai izin dikeluarkan oleh wali kota dan gubernur. Ngomong dia kemana-mana, hebatnya biasanya berbulan malah bertahun dapat izin. Ini saya di Aceh 1 hari selesai. Bayangin. Tapi Pak Kuntoro, tapi Pak Hermes, saya minta imbangannya. Bukan minta komisi, bukan apa-apa. Apa itu Pak? Harus selesai hotel ini sebelum 15 Agustus. Siap, katanya begitu. Dibangunlah dengan sangat kencang, itu di prasasti itu, peletakan batu pertama 11 Maret 2006. Peresmian soft openingnya 15 Agustus 2006. 15 Agustus itu ulang tahun 1 tahun Aceh Damai. Gitu. 5 bulan selesai 159 kamar. Kayak manajemen Sangkuriang saja zaman itu. Ilustrasi. Ketika saya datang ke sana melihat persiapan nanti malam diresmikan soft opening, saya datang asar, kira-kira itu habis salat asar. Di depannya masih kosong kerontong, tidak ada pohon satu pun. Ya. Tapi begitu datang malam, Pak Dal Isya, sudah penuh pohon-pohon gede itu di atasnya.
Ya Allah, seperti disunglap. Itu gaya kerja dia sehingga 5 bulan selesai 159 kamar. Alhamdulillah. Semua tamu datang dari manapun waktu itu tertampung penuh di Hotel Hermes. Alhamdulillah. Berarti, itu contoh tantangan yang saya jalanin, tapi bukan jadi beban, malah jadi tantangan dan menarik untuk ditekuni gitu, gitu Mas. Berarti ini ya Pak, apa namanya, peringatan 1 tahun itu sekaligus peresmian hotel itu juga? Sebelum peringatan saya resmikan namanya soft opening dulu. Soft opening, iya. Gitu, alhamdulillah. Waktu itu saya tanya, apa enggak bagusnya Pak Yusuf Kala saya meresmikan, ini kan prestis, bersejarah. Beliau wakil presiden dan banyak jasa di tsunami segala macam. Enggak, saya ingin kenang-kenangan dengan Pak Gubernur. Itu ceritanya, jadilah prasasti sekarang. Setiap tamu hotel kalau kawan saya pasti foto di situ, di prasasti tersebut. Itu contoh ketika saya dihadapkan pada tantangan sebagai pejabat gubernur. Kalau pertanyaan tadi berat tidak, gitu kan? Seperti itu. Ada contoh lain lagi, bandara segala macam nanti aja kalau memang diperlukan. Silakan. Kan banyak soalnya Pak. Silakan. Oke. Nah ini Pak, tadi kan ketika Bapak menjabat juga salah satu tugas pentingnya itu adalah pemilu serentak. Pertama kali di Indonesia dilakukan di Provinsi Aceh, Pak. Betul. Ya? Gubernur, wakil gubernur, dan 19 bupati wali kota. Nah, sebagai ini kan menjelang tahun pemilu, nanti pemilu serentak juga 2024 Pak. Betul. Nah, kalau seandainya tahun itu Pak, tahun 2006 Pak ya itu ya. Tahun 2006 itu tantangannya melaksanakan pemilu serentak itu apa? Luar biasa. Sampai-sampai Dr. Fakhri Ali kita, Putra Aceh, ahli peneliti di pusat, dialog langsung dengan TV mengatakan, Pak Gub, kok berani sekali? Padahal sedang merajut damai di Aceh, konflik belum belum selesai. Kok berani melakukan pilkada serentak segitu besarnya? Insya Allah Pak Fahri, saya berlindung ke Allah dengan pertolongannya dan kerjasama semua pihak, saya yakin pilkada kita akan berhasil. Begitu, ada keyakinan tinggi. Jadilah kita lakukan konsolidasi segala macam, gerakkan semua elemen unsur masyarakat, kerjasama, ringkas cerita, pilkada terlaksana dengan baik, serentak, skala besar, jadilah contoh pilkada akbar serentak dan diambil, diindos oleh Pak Yusuf Kala menjadi serentak seluruh Indonesia. Jadi inspirasi contoh soal dari awalnya Aceh. dari sini Pak ya? Dari Aceh, gitu. Dan calon independen pertama pun dari Aceh. Dulu di tempat lain nggak ada calon independen. Ketika Aceh menjadi contoh, Pak Irwandi muncul sebagai calon independen, bukan dari partai. Saya menyelenggarakan pilkada, beliau sebagai peserta. Ceritanya, ketika itu diambil alih oleh Pak Yusuf Kala, seluruh Indonesia diberlakukan pilkada serentak. Termasuk nanti kita, bulan November kalau nggak salah 2004 akan ada pilkada serentak lagi di Indonesia. Berarti Pak Irwandi itu tanpa partai waktu itu Pak? Tidak ada partai. Jadi ada cerita, Pak Irwandi tiba-tiba dengan Nazar datang ke pendopo. Kami makan malam bersama. Sesudah makan malam, apa kata Pak Irwandi? Pak Gubernur, kami datang berdua, ingin melamar Bapak. Ada apa? Bapak kami usulkan menjadi calon gubernur. Saya menjadi calon wakil gubernur. Nazar akan menjadi salah satu bupati. Kita angkat nanti kalau kita menang. Menang kita, saya bilang gitu. Tapi mohon maaf, saya tidak bersedia. Kenapa? Saya ditugaskan Presiden ke sini, Menteri Dalam Negeri, justru mempersiapkan dan menyelenggarakan pilkada. Tidak elok saya sebagai penyelenggara tiba-tiba pindah dari kendaraan penyelenggara ke kendaraan peserta. Bahasa kita apa kata dunia, kira-kira begitu. Ya kan enggak, lebih bagus ya tidak. Walaupun diberi contoh di Batam ada Ismet Abdullah, dari pejabat jadi bupati, jadi gubernur juga. Ya Batam ya Batam, tapi Aceh ya Aceh, saya bilang. Mohon izin, saya tidak bisa menerima tawaran Pak Irwandi Nazar. Silakan. Kalau begitu, Bapak restu ya kalau kami maju sebagai calon independen. Silakan, restu penuh dari saya. Besok langsung mengumumkan dirinya maju Irwandi dengan Nazar sebagai calon independen dan menang pula. Itu pertama kali di Indonesia. Pertama kali, itu dia. Itu waktu itu partai-partai lokal udah ada juga belum Pak? Baru ada satu partai lokal. Partai Aceh. Partai Aceh. Ya. Dan itu ada sampai kita bikin kanun yang memayungi partai lokal. Maju juga sebagai
peserta pilkada waktu itu. Berarti emang dari pilkada serentak pertama kali itulah lahir Partai Aceh. Ya, sebelum pilkada itu lahir Partai Aceh. Karena ada amanat dari Undang-Undang Nomor 11. Ya. Oke, berarti lahir Partai Aceh di pemilu itu, kemudian calon independen pertama kali di Indonesia itu ada di Aceh juga. Gitu, 3, satu serentak. Yang kedua calon independen. Yang ketiga ada partai lokal. Iya, betul sekali. Oke. Mohon izin Pak, kita potong sebentar Pak ya, ganti baterai kamera dulu. Oke, sudah? Udah record lagi? Lanjut. Kita lanjut Pak ya? Iya. Oke. Tadi kita sampai ke pemilu Pak ya? Pemilu, ya betul. Nah, setelah, berarti kan setelah pemilu... Bukan pemilu, pilkada. Oh, pilkada ya, pilkada Aceh. Serentak gubernur dan juga bupati wali kota. Serentak pilkada akbar bahasa saya. Karena 19 kepala daerah tingkat 2 sekali pilih, plus gubernur, wakil gubernur. Nah, berarti kan setelah itu terpilih semuanya, jabatan Bapak secara langsung digantikan oleh gubernur definitifnya, Pak ya. Setelah menjadi gubernur, apa Pak waktu itu Pak? Aduh, masih banyak lagi ya. Sebetulnya kalau itu pertanyaannya, jawabannya adalah jabatan saya sesudah gubernur tidak tahu. Ketika itu wartawan kami kumpul di mana ya kita makan, di restoran Pendopo ya, bukan Tanjung Mata ya, restoran. Hampir sering sekali lah saya bikin coffee morning dengan wartawan. Wartawan senang sekali karena saya menempatkan mereka sebagai partner. Saya bilang kalau wartawan ini ada di sini, saya ingin dua. Satu, menyerap apa saja dari lapangan yang perlu diketahui oleh gubernur, oleh pemerintah daerah, hanya lewat Anda. Yang kedua, tolong informasikan apa yang diketahui, harus diketahui oleh rakyat, apa yang dilakukan oleh gubernur, oleh pemerintah daerah. Jadi menyebar dan menyerap. Jadi corong dua arah itu ya Pak, penyambung sehingga lidah. Saya menggelar mereka apa? Apa Pak? Anda ini sama di mata saya seperti matahari. Kalau bangun pagi saya menikmati matahari terbit di ufuk timur pembawa cahaya. Yang kedua, para wartawan terbit dengan berita membawa cakrawala. Bayangkan kalau kita bangun pagi, tidak ada radio, tidak ada koran, tidak ada TV, tidak ada berita. Gelap gulita, tidak ada berita. Nah sekarang imbang, timur membawa cahaya, Anda membawa berita. Senang sekali teman-teman wartawan. Ketika itulah menjawab pertanyaan Anda, Pak Gub, ini kan sudah mau selesai, sudah serah terima. Ini hari ini mungkin jumpa wartawan terakhir. Ya, kira-kira kemana Pak sesudah dari sini? Itu kan pertanyaan dari sama, Pak, persis kan? Betul Pak. Oh iya, jawabannya mudah saya bilang. Jangankan Anda, saya sendiri belum tahu. Balik ke Jakarta mau jadi apa? Tugas lanjut apa, kemana dan sebagainya. Paling-paling ada 3 kemungkinan. Jawaban saya. 1, saya kembali menjadi Inspektur Jenderal. Yang kedua, mungkin saja saya dikasih tugas baru. Kemungkinan ketiga, saya pensiun. Iya itu kan normal. Iya memang itu. Saya bilang saya nggak tahu udah bisa itu. Cuma 3 itu Pak. Cuma 3 itu. Gitu normal. Iya memang itu. Ternyata begitu selesai 1-2 minggu saya di Jakarta dalam keadaan istirahat, tiba-tiba ditelepon oleh Seknek, oleh Pak Sudi Silalahi, Pak Mustafa siap-siap. Oh bukan, Pak JK. Oh Pak Wapres. Pak Mustafa, Pak Wapres siap-siap. Kelihatannya Pak SBY, kami berdua ingin minta Pak Mus untuk menjadi Dirut Bulog. Oh kaget saya. Bukankah Bulog sudah ada masalah Pak? Dan saya tidak pengalaman di Bulog. Iya kami tahu. Tapi kami sudah berkesimpulan bahwa Pak Mus cocok di situ. Siap, mau bagaimana lagi perintah kan? Perintahnya langsung dari saya Dirut Bulog dari bulan Maret. Saya selesai kan bulan Februari. Bulan Maret tahun 2007, saya di Dirut Bulog. Di sana sedang bermasalah besar, tidak kalah dari Aceh. Impor beras besar-besaran, harga beras juga pada melambung, manajemen Bulog di dalam berantakan. PR besar sekali. PR besar juga. Mungkin karena pengalaman di Aceh saya bisa menyelesaikan bla 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 bla. Mungkin dianggap yang di Bulog itu kira-kira setara dengan di Aceh. Kira-kira begitu. Mungkin yang dilihat Pak JK, wah Pak Mustafa ini spesialis penyelesai masalah. Bisa jadi juga, jadi problem solver gitu. Dan memang saya rasakan ketika saya di Aceh,
beliau berdua itu sepertinya percaya penuh. Sama sekali tidak ada intervensi, tidak ada arahan, diserahkan bulat-bulat apapun yang dianggap oleh pejabat gubernur baik, silahkan. Saya hanya tinggal menerima, memberi laporan. Termasuk terakhir ketika saya persiapan untuk melanggarkan pilkada Irwandi maju. H-2 kami bikin semacam istiqazah ya di Masjid Istiqlal di Jakarta. Saya datang ke sana, Pak SBY, para menteri ikut hadir, melapor, bla 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 bla. Ketika selesai lapor, banyak sekali masyarakat hadir penuh Istiqlal waktu itu. Intinya mohon doa. Lusa tanggal 11 kita akan menggelar pilkada akbar di Aceh. Kalau nggak salah tanggal 9 waktu itu, bulan Desember. Sudah saya pidato, dudukkan di samping dengan Pak Presiden. Terima kasih Pak Mustafa sudah banyak bantu saya. Iya Pak Presiden, tapi saya banyak tantangan juga Pak. Apa itu? Banyak fitnah Pak. Kalau polisi datang ke pendopo, orang GAM marah. Tentara datang ke pendopo Pangdam, tentara juga marah. Sebaliknya kalau GAM terlalu banyak ke pendopo, beliau-beliau curiga. Karena tadi harus menyeimbangkan, Pak ya. Jaga keseimbangan equilibrium perdamaian itu bukan mudah. Ya, implementasinya itu tidak semudah tulisannya. Saya maklum Pak Gubernur, Bapak Presiden, saya maklum. Tapi Pak Gub, kan semua itu harus dirangkul. Semua itu rakyat, rakyat Pak Gub. Tentara, polisi, rakyat biasa, partai lokal segala macam itu dirangkul. I trust you all. Tepuk pada saya. Alhamdulillah. Padahal ada fitnah dari bin daerah ya, segala macam banyak. Dianggap Pak Gubernur terlalu condong kepada GAM. Dari sini juga anggap selalu macam-macam lah gitu. Penjaga equilibrium tadi tidak mudah. Begitu. Nah itu beliau dua percaya penuh pada saya. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan dengan baik. Pilkada sukses. Begitu terpilih Irwandi waktu itu sebagai gubernur terpilih dengan nazar, saya nggak berani lapor. Saya bilang ya Allah, maaf kata, kok ini GAM yang menang? Tapi mau gimana lagi ya Pak? Hasil keputusan pemilu. Sore baru beliau telepon. Pak SBY, Pak Gub, selamat ya. Iya Pak, lapor Pak. Yang terpilih Pak Irwandi kan Pak dengan nazar gitu. Ya. Selamat. Pilkada kita dinilai oleh dunia internasional sangat demokratis. Siapapun yang terpilih kita terima. Pak Irwandi, Pak Nazar yang terpilih, kita akui dia sebagai pemenang dalam pilkada ini dan mereka jadi gubernur, wakil gubernur terpilih. Selamat Pak Gub ya, pilkada kita sukses. Alhamdulillah, saya mungkin tadinya saya disalahkan, kok bisa menang GAM gitu kira-kira begitu. Akhirnya dipuji malah oleh Pak SBY, Pak JK. Karena bagaimanapun seperti yang dibilang Pak SBY tadi Pak, kan semuanya adalah rakyat Pak ya. Yang keputusan rakyat itu demokratis. Betul, demokratis dan itu dinilai jadi sorotan internasional. Karena daerah konflik bisa menyelenggarakan pilkada serentak, aman pula hasilnya bagus. Cuma yang menang GAM gitu. Berarti waktu itu pemilunya nggak kayak sekarang Pak ya, banyak pendukung-pendukungnya malah ribut ya. Nah, zaman itu itu kelihatannya perlu sekali strong leadership. Saya menghela semua kekuatan waktu itu seperti lokomotif full power. Gerbong-gerbong ini yang berantakan di luar rel, secara perlahan satu persatu saya giring masuk ke rel, 1, 2 sampai seluruhnya ada di rel, baru saya hela dengan full power. Itu ilustrasinya saya memimpin Aceh. Itu semuanya masukin dulu satu jalur ya? Kalau sudah yakin semuanya sudah satu jalur, dihela. Kalau kadang-kadang kurang sabaran, masih berantakan, hancur. Gitu, dan saya jalankan itu. Oleh karenanya orangnya, kok bisa ya? Karena pengalaman berorganisasi tadi itu kelihatannya membantu sekali. Seperti ada insting, ada semacam ilham, dapat seketika begini, itu jalan begitu. Alhamdulillah. Dan pilkada kita itu paling banyak partisipannya dan paling murah pelaksanaannya. Karena zaman itu. Ya? Izin sebentar ya Pak. Kita pergi lagi, silakan. Oke.
Jadi oke ya, seperti ini jalan terus ya, baik. Oke, kamera Bumen juga udah angguk-angguk berarti. Saya jalan aman, ya? gitu. Oke, lanjut. Oke, tadi kita sampai ke ini Pak ya, soal pemilu pilkada tadi Pak ya. Oke. Ya, Pilkada aman Pak ya waktu itu. Pilkada waktu itu aman, paling partisipatif, tidak ada konflik, dan paling murah. Sehingga ini menjadi contoh pilkada serentak seluruh Indonesia diadop atau diendorse oleh Pak Yusuf Kalla untuk menjadi model pilkada serentak nasional. Jadi semacam pilot project Pak ya? Pilot project. Tapi saya boleh mengatakan sekarang kritik ini, autokritik kepada kita. Menurut saya, pilkada serentak seluruh Indonesia ini kebablasan. Terlalu semangat mengambil ini untuk seluruh Indonesia. Gimana akhirnya terlalu banyak yang dalam penantian. 270 lebih penjabat bupati, wali kota, dan gubernur. Harusnya tidak perlu seperti itu. Cukup serentak seprovinsi saja, seperti di Aceh. Sehingga tidak perlu Bengkulu menunggu Timur NTT misalnya. Padahal jauh sekali pada waktu. Kalau Bengkulu, Bengkulu saja, gitu kan? Aceh saja, gitu. Serentak juga, gitu. Terlalu semangat. Terlalu semangat seluruh Indonesia. Bayangin 270 lebih pejabat diambil dari berbagai kementerian, tetap tugas pokoknya di samping menjadi pejabat bupati, wali kota, dan gubernur. Kebablasan, kalau bahasa saya, kalau boleh koreksi kepada pemerintah pusat, tolong menurut saya, pengalaman saya di Aceh, cocoknya provinsi saja, serentak. Jangan secara nasional. Iya, karena kalau mau nasional kan mau tidak mau kan harus disamaratakan semua tahunnya. Betul, Pak, ya? Betul. Kritik saya yang kedua, ini autokritik juga. Kalau dapat yang sudah selesai masa pensiunnya, masa jabatannya, kalau dapat beliau saja diperpanjang. Sebagai PJ. Apa setahun, apa 2 tahun, sebagai PJ. Karena beliau ini kan legitimate, pilihan rakyat. Diperpanjang saja, beliau nggak menganggur. Sekarang kan banyak gubernur pensiunan itu menganggur. Sementara jabatan-jabatan eselon 1, eselon 2 di berbagai tempat merangkap menjadi PJ. Itu juga banyak hal yang kurang optimal. Kalau saya boleh usul kepada Mendagri atau kepada Presiden, untuk pejabat-pejabat itu bagusnya yang sedang menjabat aja diperpanjang. Bertahan sampai dengan pilkada terpilih, gubernur, bupati terpilih nanti yang baru untuk ke depan. Sekarang kita terima, kita jalani aja seluruhnya. Karena kan mau tidak mau sebenarnya kalau seandainya yang sedang menjabat itu dia yang diperpanjang kan dia bisa menyelesaikan programnya, Pak ya. Lebih legitimate, pengalamannya banyak, bagus untuk itu. Saya kira nggak apa-apa. Lebih proporsional ya, lebih tepat saya kira. Kalau yang lama itu diperpanjang sebentar daripada di-PJ-kan kepada yang baru datang begitu. Karena yang baru datang sendiri juga mem-PJ-kan pekerjaan utamanya dia. Mengapa saya berani mengusulkan itu? Based on our experience. Kita pernah melakukan itu di Aceh. Dan alhamdulillah pilkada Aceh berjalan dengan baik, serentak. Tapi lingkup Aceh yang menjadi pejabat zaman itu memang bukan bupati yang sudah pensiun karena memang sudah lama menunggu undang-undang Aceh baru. Jadi kita angkat juga dari pejabat eselon 2, dari provinsi dan seterusnya. Tapi alhamdulillah running well waktu itu. Nah, ini kita balik ke soal Bulog tadi ya Pak. Kan Pak JK kan sepertinya memandang Bapak sebagai problem solver ini. Karena ketika ada sebuah yang ada masalah diterjunkannya Pak Mustafa. Iya. Kesannya seperti itu. Kesannya seperti itu. Itu kalau di Bulog sendiri kan permasalahannya pasti beda lagi dengan Aceh itu Pak. Kalau Bapak ngerasa ketika di Bulog apa tantangan terbesarnya? Apakah internal kah ataukah harga komoditas yang melambung tinggi atau bagaimana Pak? Internal dan eksternal bermasalah. Dua-duanya? Dua-duanya. Pimpinan puncaknya sendiri juga bermasalah, tersangkut hukum. Waktu itu, Pak Wijanarko. Dirutnya. Oleh karenanya manajemen di dalam itu resah. Karena kehilangan lokomotif. Yang kedua, di luar terjadi krisis beras. Harga beras melonjak, impor beras terpaksa dilakukan. Tahun saya masuk 2007 sedang terjadi importasi beras itu 1,3 juta ton oleh Pak Wijanarko.
Ketika saya masuk, sudah masuk 300.000 ton. 1 juta ton masih di luar. Begitu. Sehingga saya ada godaan, datang pedagang dari Singapura, menawarkan kerjasama angkutan bulog dari Vietnam. Saya dikasih komisi sekian-sekian, saya tidak mau. Begitu sekiranya. Jadi seperti itu situasinya, beras krisis, jadi eksternal bermasalah, internal bermasalah. Nah, apa yang saya lakukan? Itulah dia tadi melakukan beberapa troubleshootingnya. Pertama, hari pertama saya di Bulog, saya kumpulkan mereka semua, pejabat-pejabat yang ada di Jakarta. Ketika memperkenalkan diri sebagai dirut baru, ada juga Dewan Pengawas namanya komisaris baru, mereka mendengar dengan patuh. Sesudah saya beri kesempatan tanya jawab, no question sama sekali. Berarti mereka, maaf kata, seperti apatis, no hope. Saya beritahu, oke, teman-teman semua, saya ini sebagai dirut baru di sini. Saya nggak kenal Anda, Anda nggak kenal saya. Cuman saya usulkan, sesudah kita dengar paparan dari saya, dari Ketua Dewas waktu itu segala macam, mestinya ada dong pertanyaan dari Anda. Kan misalnya Bulog ini adalah lembaga pangan raksasa, bukan hanya di Indonesia tapi terkenal di dunia. Harusnya Anda bangga dong jadi pegawai Bulog. Tanyakan dong, bla 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 bla. Saya pancing. Begitu dia beri kesempatan, muncul 12 penanya, 6 laki, 6 perempuan kebetulan. Saya tampung semua. Kesimpulannya, satu, mereka bangga menjadi pegawai Bulog, lembaga yang prestis, baik nasional, apalagi juga tingkat nasional. Yang kedua, mereka sedang resah menghadapi permasalahan internal yang luar biasa, depresi mereka semua itu. KPK masuk, apalagi Kejaksaan Agung masuk untuk memproses pelanggaran. Yang ketiga, mereka rasanya ingin segera keluar dari kesulitan itu, dari aspirasi ini. Yang keempat, adanya penggantian kepemimpinan sekarang, mereka usulkan menjadi momentum bangkit kembali. 4 kesimpulan saya dengar dari hasil pertemuan perdana dengan mereka, begitu. Sesudah itu saya jalankan satu persatu. Momen yang pertama adalah ulang tahun Bulog ke-40. Itu 10 Mei tahun 2007. Saya tugaskan Maret. Dalam tempo 2 bulan saya bisa selesaikan itu. Bikin perayaan 40 tahun besar-besaran. Sebelum itu saya lakukan training ISQ Ari Ginanjar. Oh, Ari Ginanjar ya. Cuci otak, memperbaiki motivasi, segala macam jalan. Sudah itu jalan 4 hari, di-train oleh Pak Ginanjar. Saya beritahu, oke, sekarang kita bikin fakta integritas. Supaya apa yang dijelaskan itu konkret, tidak hanya berlalu begitu saja. Siap. Yang kedua, buktikan eksekusi Anda, bahwa Anda berkomitmen untuk jujur, untuk bangkit, dan sebagainya. Apa itu? Lakukan gerakan penghematan besar-besaran. Kaget mereka semua. Apa itu? Saya arahkan. 1, jangan ada lagi beras duduk. Jangan ada lagi beras melancong. Harus ada penghematan transportasi. Harus kembali kepada harga real ongkos cetak karung. Jutaan itu karung. Benar-benar begitu. Kenapa? Beras dari Makassar harusnya bisa bawa ke Jayapura. Lebih dekat kan? Iya. Mereka nggak mau. Bawaannya beras dari Jawa Timur, Surabaya, ke Jayapura. Kenapa? Mahal kan? Makin mahal makin senang. Karena apa? Komisi. Itu dia. Jadi ada beras duduk, berasnya tetap di gudang, dokumennya keluar. Masuk lagi, beras tidak bertambah tapi uang keluar. Korupsi. Ada beras melancong, keluar beras 1-2 truk, di tempat tertentu ganti truk, pindah. Akhirnya truk yang baru bawa masuk lagi ke gudang itu, beras yang sama. Saya beri nama beras melancong. Padahal itu barang yang sama sebenarnya. Barang yang sama. Korupsi. Itu yang saya hapus semua. Tidak boleh terjadi lagi beras duduk, beras melancong. Angkutan jauh harus diganti dengan angkutan dekat, yang terdekat. Karung plastik harus kembali kepada HPP-nya, dan seterusnya. Kemudian bunga bank. Dari Bank Bukopin itu biasanya JIBOR plus 3,5%.
Jibor itu tarif Jakarta. Saya bilang, jelek-jelek begini saya pernah di bank loh. Di Bank Aceh saya Komisaris Utama. Waktu itu masih boleh. Di BRI saya jadi konsultan bank 10 tahun dengan BI. Rasa-rasanya terlalu mahal. Bunga bank kalau Jibor plus 3,5%. Saya sarankan menjadi tinggal Jibor plus 1,5%. Runding, Bukopin dengan Bank BRI dan Bank Mandiri turun menjadi Jibor plus 2%. Hemat 1,5%. 1,5% kali 2,5 triliun berapa? Dari situ saja sudah lebih 200 miliar. Iya. 1 tahun saya bekerja, terjadi penurunan utang Bulog, kerugian Bulog 600 miliar setahun. Tahun saya menjabat menjadi 300 miliar. Setengahnya Pak ya? 1 tahun potong setengah. Tahun kedua sudah surplus 100 miliar. Berarti 2 tahun saya bekerja dapat 700 miliar kerugian Bulog. Kemudian beras, impor 1,5 juta ton saya masuk, 1,3 juta ton. Tahun pertama zero impor, tidak boleh ada impor lagi, saya bilang. Harus andalan pada beras dalam negeri. Tercapai swadaya beras. Swasembada ya. Swasembada. Tahun ketiga malah belajar ekspor beras premium begitu. Jadi neraca menjadi plus, beras tidak impor lagi, swasembada beras. Justru kita ekspor. Di dalam krisis internal pun timbul rasa percaya diri mereka kembali. Dan saya naikkan gaji mereka sama dengan di Aceh, ada TPK, ingat nggak? Iya, iya. Di sana 10 tahun nggak pernah naik gaji. Saya naikkan pertama, ini ayam atau telur dulu gitu. Saya mulai ayam. Naikkan 20%. Saya baru pertama masuk. Padahal sedang rugi. Saya berani, 20% naik gaji. Terkesima mereka semua. Tapi harus ada prestasi. Gerakan efisiensi usaha buktikan ISQ ini ada hasil gitu kan. Itu tadi turun menjadi 300 miliar tahun pertama. Karena ada prestasi, saya naikkan lagi 15% lagi tahun kedua. 2 tahun saya bekerja 35% naik gaji mereka yang 10 tahun tidak pernah naik. Bagaimana nggak tersentak? Iya. Semangatnya bangkit lagi Pak. Direksi berapa gajinya? Hanya 20 juta. Dirut hanya 25 juta zaman 2007. Iya. Maaf kata. Kenapa? Tadi mereka hidup bukan dari gaji, dari komisi. Saya sehatkan, tidak ada komisi sama sekali, tidak boleh menerima kiri kanan, semuanya dasar gaji. Saya naikkan dari 25 menjadi 75 juta sebulan. Sukses. Itu sebab baru saya sedang senang-senangnya menikmati hasil perbaikan, seperti membalik tangan aja kan, 2 tahun. Terus Pak SBY waktu zaman penggantian kabinet KIB 2, panggil Mustafa, saya ingin Anda menjadi calon menteri. Iya Pak, dengan Pak Budiono. Pak boleh usul, Pak Presiden boleh usul. Kenapa? Kalau boleh, saya selesaikan dulu di Bulog. Ini lagi bagus-bagusnya Pak, bla bla. Oh iya saya tahu, kayak gitu. Karena itulah saya minta enggak usah selesai, karena saya kasih tugas yang lebih berat lagi, memimpin BUMN. Naik berarti Pak ya, dari Bulognya ke menterinya. Nanti yang ini ada orang lain yang meneruskan kayak begitu. Waduh, apa cukup Pak? Pengalaman saya di Bulog cuma 2,5 tahun, 2 tahun 7 bulan. Saya harus mimpin, saya dengar 100 lebih perusahaan gitu, 142. Bisa nanti saya berjalan sama-sama. Gitu. Ketika saya lapor Pak Sofyan Menteri BUMN waktu itu, berarti sama dengan menolak loh Pak Mus katanya begitu. Ya saya hanya minta konfirmasi aja. Akhirnya nggak setujui, tetap jadi menteri di kabinet. Jadi ketika di Aceh saya dipercaya penuh, ketika Bulog pun saya dipercaya penuh, nggak ada intervensi dari Pak JK maupun dari Pak SBY. Berarti di apa namanya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 baru Bapak dipromosikan lagi menjadi menterinya. Iya betul. Naik waktu itu Pak? Naik dari Bulog ke menterinya. Iyalah, dari Dirut menjadi Menteri BUMN, ya betul. Yang lucu waktu itu, kalau dilihat sejarah, mestinya saya bukan jadi Menteri BUMN. Apa Pak? Menteri Kelautan. Iya, karena perikanan tadi Pak. Saya yang mendorong belahirnya departemen itu kan. Saya jadi Irjen. Saya kalau saya pikirin saya jadi Menteri Kelautan. Fadel Muhammad yang jadi Menteri BUMN karena dia kan bisnismen. Malah kebalik. Fadel menjadi Menteri Kelautan, saya Menteri BUMN zaman itu gitu ceritanya. Ya itu namanya keputusan dari pimpinan, patuh saja. Iya, itu betul, ceritanya. Pak. Menarik nih Pak, jadi kayak tukar-tukaran gitu Pak. Iya kayak tukar-tukaran, betul sekali. Mungkin karena pengalaman Bapak di
banyak nih, pertama di perbankan gitu, kemudian juga itu kan perusahaan juga, kemudian mungkin pengalaman Bapak memimpin Aceh berhasil, terus ke Bulog juga berhasil. Mungkin itu yang membuat Pak SBY dan Pak JK kala itu, kalau di itu SBY Budiono Pak ya, mungkin itu yang membuat SBY Budiono, Pak SBY KIB 2 mempercayakan Bapak sebagai Menteri BUMN barangkali, barangkali karena itu ya betul. Menjadi Menteri BUMN sampai selesai kabinet atau enggak Pak? Saya menjadi Menteri BUMN bulan Oktober tahun 2009. Bulan Agustus 2011 tiba-tiba saya terkena gangguan pembuluh darah ke jantung. Oleh karenanya harus berobat ke Singapura. Karena memang terlambat penanganan waktu itu, oleh karenanya saya dikirim ke Singapura untuk menuntaskan gangguan pembuluh darah gangguan jantung tersebut. Karena dinilai cukup serius, ketika itu terlambat penanganan di medistra rumah sakit kita, masuklah jamur ke dalam darah segala. Akhirnya serius ditangani di Singapura. Kirim sampel sampai ke Amerika, ke Australia, akhirnya bisa dijinakkan jamur. Jamurnya. Tapi cukup makan waktu, saya sampai dengan 3 minggu saya di Singapura. Pulang-pulang sudah mulai rehab pulih, akhirnya ditawarkan oleh Pak SBY apakah saya lanjut dikasih tugas yang ringan, misalnya jadi Menteri Pertanian atau jadi Menteri Perumahan Rakyat waktu itu. Saya bilang nggak usah lah. Saya minta diberi kesempatan untuk istirahat supaya fully recover. Setuju? Alhamdulillah saya menikmati. Orang malah bilang, kok sampai hati ya Pak SBY memberikan Pakmu sedang sakit. Padahal permintaan. Padahal saya minta sendiri. Alhamdulillah dengan begitu saya lebih cepat sembuh. Sudah saya sembuh, ditugaskanlah menjadi komisaris utama, wakil komisaris utama dan komod di BRI. Dari tahun 2012 sampai dengan 2017 saya jadi komod di BRI. Dari situlah kurang-kurangnya penerimaan selama ini, ada tantim segala macam, menjadi bisa membangun rumah segala macam dari situ. Karena saya berusaha untuk tidak cawe-cawe lah, lurus-lurus saja Pak ya. Lurus saja, ambil hikmahnya. Itu namanya sengsara membawa nikmat, akhirnya seperti itu. Secara ini kelihatannya saya down karena diberhentikan di tengah jalan. Tapi di lain pihak alhamdulillah dapat kesempatan untuk di bank besar menjadi komod di situ. Alhamdulillah ada tambahan penghasilan dari situ. Ya karena tadi orang yang melihat di depannya itu kayak seolah-olah Pak SBY yang memberhentikan. Padahal memang itu permintaan pribadi Pak. Saya minta, ditawarkan waktu itu mau milih gitu kira-kira. Baru setelah recover Bapak menjadi komisaris utama di BRI. Sampai sekarang atau? Sekarang di Bukopin. Di Bukopin. Komisaris utama juga. Ini ada cerita juga sedikit ya, tapi nanti dipotong aja kalau kurang relevan. Ketika saya ditawarin oleh Pak Dahlan Iskan Menteri BUMN waktu itu, Pak SBY menawarkan Anda untuk jadi komisaris, boleh pilih komod Pertamina atau komisaris utama di BRI. Wah, kalau boleh pilih saya BRI aja, karena saya pernah jadi konsultan di BRI dari sebagai at home. Oke. Padahal masuk BRI itu harus seleksi dari OJK, fit proper test segala macam. Kalau Pertamina enggak, langsung SK-nya menteri langsung jadi gitu. Saya enggak mau. Begitu sampai di BRI, ternyata komodnya adalah senior saya yang baru saja saya perpanjang komodnya sebagai Menteri BUMN. Namanya Profesor Munasor. Beliau komod baru saya perpanjang. Rasanya nggak sampai hati lah, beliau senior saya di IPB. Untuk memberhentikan beliau, saya ganti Pak Munasor. Akhirnya lapor Pak Dahlan, tolong sampaikan Pak Presiden, saya tidak bisa menjadi komod. Saya dengar komodnya kosong. Dulu kepala BPKP di situ. Beliau pensiun, kosong. Kalau boleh saya komod saja. Kok itu? Nggak apa-apa. Risihlah Pak Munasor. Dulunya menteri ke saya dihormat, sekarang tahu-tahu jadi anak buah. No problem saya bilang. Pak Munasor ini kan sama satu alma mater. Bapak senior saya biasa kita sama. Jadi 3 tahun saya jadi wakomod. Ketika Pak Jokowi sudah jadi presiden, hari ini jadi Menteri BUMN,
pensiunnya Pak Bunasor, baru Bapak jadi komut. Saya diangkat jadi komut. Akhirnya jatuh juga, tidak lari juga kemana, asal kita ikhlas ceritanya. Gitu, 2 tahun jadi komut di situ. Nah, selesai dari sana jadi komut di Bukopin, ceritanya. Kalau di Bukopin sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang Bukopin Syariah. Oh, Bukopin Syariah. Jadi 3 tahun di Bukopin itu, sekarang sudah jalan 3 tahun di Bukopin Syariah. Alhamdulillah, masih dipercaya, kita beramal itu ceritanya. Saya tertarik sekali mulai dari perjalanan Bapak sejak masih kecil di tiba-tiba memberanikan diri merantau. Ternyata perjalanannya tuh panjang, itu ceritanya sangat menarik sekali, Pak. Sangat menarik ya. Tadinya berkutat di dunia perikanan, tiba-tiba berubah haluan ke perbankan. Terus anak saya bilang, nggak bisa ditiru karir papa. Zigzag katanya, kali predictable. Jangankan kalian, saya sendiri juga merasa kok tiba-tiba begitu. Itu mana hanya menjalani seperti air mengalir. Oke, Pak, saya pernah, ini kan ada tim riset kita juga yang mengatakan bahwa Bapak selama menjabat gubernur itu sempat menulis buku. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa tuh? Zaman itu kalau nggak salah ada 7 buku. 7 buku? Masing-masing buku saya minta anggaran dari DPRD waktu itu adalah 1 miliar. Dan dipenuhi. Ada 7 miliar anggaran waktu itu tahun 2007, anggaran 2006-2007. 1 buku 1 miliar, 7 buku menjadi 7 miliar totalnya. Buku-buku tersebut menjadi satu rangkaian dibikin dalam satu box. Kalau tidak salah judulnya Mengapa Aceh disebut Serambi Mekah? Mengapa Aceh disebut daerah modal? Mengapa Aceh disebut bumi Sultan Iskandar Muda? Kenapa Aceh disebut dengan bumi Sri Kandi? Dan ada 3 lagi sampai dengan Aceh Damai. Masing-masing jilid buku itu saya percayakan kepada Syah Kuala, tim ahli sejarah untuk menulis. Alhamdulillah, walaupun tidak sesempurna yang saya harapkan, buku tersebut menjadi kenyataan. Dan ada dalam satu box dengan 7 seri buku itu yang saya harapkan menjadi warisan untuk pembelajaran bagi penerus. Bahwa inilah kebanggaan kita Aceh. Latar belakang lahirnya buku itu adalah ketika senior kita dulu Pak Bus dan Arifin, maaf saya sebut aja beliau, ketika itu mengatakan di Jawa ini kan peristiwanya tidak sebanyak cerita. Banyak peristiwanya lebih sedikit, beritanya lebih banyak. Sebaliknya di kampung saya di Aceh, kata beliau, peristiwanya begitu banyak, ceritanya sedikit saja. Saya terinspirasi dengan itu, begitu jadi gubernur, kalau begitu harus kita perbanyak. Cerita yang seharusnya banyak dibikin sejarah gitu. Jadilah 7 buku. Selain 7 buku itu, alhamdulillah berjalan dengan baik dan saya terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, terutama DPRD pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan karir atau pengabdian saya juga menerbitkan ada 5 buku. Satu, ketika saya menjadi gubernur di Aceh, PJ Gubernur Aceh, saya sebut buku namanya Berani Tidak Populer. Karena ada 3 falsafah atau 3 ikon ketika saya di sini. 1, berani tidak populer. 2, kuat menghadapi tekanan. 3, tahan terhadap godaan. Itu ikon atau slogan untuk membangkitkan semangat rakyat Aceh dan semangat aparat di Aceh supaya tidak korupsi, murni untuk mengabdi. Dan itu Bapak tuliskan dalam sebuah buku? Tulis dalam buku, diberi judul oleh Sinar Harapan. Kalau begitu 3 ikon itu saya angkat satu menjadi judul buku. Apa itu? Berani Tidak Populer. Jadilah buku pertama. Pengalaman Mustafa Abu Bakar memimpin Aceh masa transisi. Buku kedua, ketika saya ditugaskan menjadi Dirut Bulog. Saya tuangkan dalam pengalaman dengan buku berjudul Jurus Jitu Atasi Krisis. Krisis beras. Berdasarkan pengalaman di Bulog, Pak? Berdasarkan pengalaman di Bulog, sama dengan pengalaman di Aceh. Buku ketiga, sebetulnya itu sejarah ya, bukan sejarah, tesis. Tesis saya menjadi, disertasi saya menjadi doktor waktu itu, mempelajari pulau-pulau kecil perbatasan. Inspirasinya timbul ketika lepasnya Sipadan Legitan ke Malaysia. Melalui hukum internasional. Saya tidak ingin kasus itu terulang lagi. Sebagai mahasiswa S3 di IPB, saya menawarkan kepada promotor saya, bagaimana kalau saya menulis tentang pulau-pulau kecil perbatasan.
Supaya tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Terpilihlah daerah bukan Sipadan Ligitan yang sudah lepas. Ligitan Nunukan. Bukan ini terpilih di Sebatik, Pulau Sebatik, ya. Kalimantan Timur. Pulau Sebatik itu satu pulau kecil, tapi dihuni oleh dua bangsa. Atas ini dihuni oleh Malaysia, bawah oleh Indonesia. Saya jadikan kasus bagus di situ. Terjadilah buku pulau-pulau kecil perbatasan, kira-kira begitu. Kajian disertasi. Kebetulan Pak Yakub Utama ketika saya pejabat gubernur melihat judul itu tertarik beliau, almarhum. Bagaimana kalau kita terbitkan ini untuk konsumsi umum? Saya bilang disertasi nggak apa-apa. Saya akan minta anak buah nanti untuk mengedit, menerbitkan versi populer untuk publik itu. Jadilah namanya kalau nggak salah Merawat Pulau Kecil Perbatasan. Itu buku ketiga. Buku keempat ketika saya memperingati mensyukuri ulang tahun ke-70. Namanya buku itu diberi oleh Kompas. Kalau tadi Sinar Harapan memberi judul adalah Berani Tidak Populer. Kompas memberi judul Meniti Krisis. Naluri Mustafa Abu Bakar, Naluri Kepemimpinan Mustafa Abu Bakar. Namanya subjudulnya. Itu diterbitkan dalam rangka ulang tahun saya ke-70. Oleh Kompas, Pak ya? Ya, oleh Kompas. Terakhir Balai Pustaka itu menerbitkan buku rangkuman juga, himpunan dari nilai-nilai yang saya anut dalam saya memimpin di berbagai tempat, namanya Membangun Integritas. Dan itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Jadi ada 5 buku yang dari pribadi saya, pengalaman dalam memimpin pemerintahan atau dalam bermasyarakat, ditambah dengan 7 buku yang memang produk dari pemerintah Aceh atas perjuangan DPRD Aceh zaman itu. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan buku-buku tersebut bermanfaat untuk generasi penerus, untuk kita semua. Iya, insya Allah semuanya bermanfaat, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Pak. Mungkin bisa sambil lihat kamera, Pak, satu kalimat penutup yang bisa menyemangati mungkin sebagai putra Aceh, mungkin untuk generasi-generasi sekarang, apa yang harus mereka pegang sebagai salah satu pedoman hidup supaya tetap lurus seperti yang Bapak sampaikan tadi? Baiklah, kepada adik-adikku atau kepada para penerus di pemerintahan atau di berbagai stakeholders lainnya, mudah-mudahan pengalaman saya tadi based on experience memberi manfaat bagi penerus, khususnya dalam memimpin pemerintahan di Aceh. Kalau komunikasi kita lancar, kalau nawaitu kita bersih, bangun sinergitas yang baik atas dasar ketulusan tanpa vested interest, kelihatannya akan terbangun suasana kerja yang kondusif. Jangan biarkan ada perpecahan, ada misperception, misleading, sehingga tidak seiring, tidak sejalan. Kalau komunikasi lancar, nawaitu kita lurus, bangun sinergi yang baik, insya Allah yang berat pun menjadi ringan. Apalagi kalau kita memang punya niat untuk mengabdi, baik sekarang maupun jangka panjang, dengan resep-resep yang saya beri contoh tadi, insya Allah Aceh akan lebih baik, segera akan bangkit kembali. Saya sudah buktikan masa berat saja baik tsunami maupun MOU Helsinki konflik, bisa kita atasi. Apalagi dalam suasana yang sekarang sudah aman, damai. Mudah-mudahan korupsi tidak ada lagi, pengangguran kita atasi, narkoba juga harus kita basmi, kesempatan kerja insya Allah akan bertambah. Nawaitu, niatkan yang lurus, mengabdi kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, selain berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi kesempatannya, Pak. Baik. Ini kesempatan pertama saya bisa satu meja dengan seorang menteri. Alhamdulillah. Oke. Sahabat Arsip, ya, dimanapun berada, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Mustafa Abu Bakar. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pesankan bisa menjadi penyemangat buat kita juga, bahwa semua itu kembali ke niat kita masing-masing. Kalau kita bisa menjaga niat dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan mengikuti, Pak ya. Insya Allah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode podcast yang selanjutnya. Kami dari tim Podbas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Alhamdulillah. Syukurlah.